Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kita sekarang membahas tentang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang menunjukkan arah kemana suatu organisasi atau suatu kelompok atau negara, bahkan kemana organisasi tersebut menuju. Jadi pemimpin memiliki suatu tugas yang cukup berat, bahwa dia harus mengetahui arah atau tujuan daripada organisasi. Apa tujuannya? Secara garis besar, pemimpin harus bisa membuat organisasi dan anggota organisasi tersebut menjadi lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera. Setiap orang dari kita adalah pemimpin. Pemimpin sebagai individu, sebagai kepala keluarga, kepala organisasi, kelompok, dan juga negara. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki suatu sikap yang disebut dengan disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu sikap yang tegas, yang ketat tentang waktu, tentang sumber daya, tentang cara menggunakan energi atau tenaga. Semuanya harus terukur, disiplin antara penggunaan atau pengeluaran dan pemasukan atau pengumpulan daripada sumber daya. Disiplin ini harus dilatih melalui sikap, dengan rajin, dengan latihan yang fokus, yang teliti, sehingga sikap disiplin tersebut tumbuh dari individu, menular kepada kelompok-kelompok individu, kemudian kepada organisasi, dan juga kepada negara. Pemimpin memberi contoh yang disiplin. Disiplin dalam segala hal, sehingga pemimpin itu bisa mengarahkan organisasinya dengan menjadi contoh di depan. Sehingga pemimpin itu memiliki pengikut juga yang disiplin seperti dirinya. Jadi pemimpin yang tidak disiplin akan diikuti oleh organisasi atau kelompok daripada organisasi yang tidak disiplin juga. Oleh karena itu, disiplin ini penting dari hasil latihan atau proses belajar pemberdayaan diri dari individu kepada organisasi untuk menjadi lebih mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk menggunakan sumber dayanya sendiri, berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan niat yang kuat, tanggung jawab, siap bekerja, dirinya sendiri bisa memberi contoh, menjadi lebih baik, lebih bagus, dengan membuang kepentingan dirinya sendiri, memberikan atau mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan organisasi, memiliki rasa tanggung jawab yang bagus, sehingga pemimpin itu bisa menjadi contoh. Disiplin adalah kata kunci. Disiplin itu harus dilatih melalui pelajaran-pelajaran atau latihan-latihan yoga. Yang pertama adalah bagaimana yang disebut dengan pranayama. Pranayama atau latihan pengaturan nafas, menyatukan nafas, pikiran, dan tubuh. Bisa disiplin, didisiplinkan pikirannya untuk bekerja, berpikir, berbicara yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab daripada pemimpin. Dari sinilah latihan pranayama
bisa membuat tubuh dan pikiran menjadi disiplin, menjadi fokus, sehingga dia menghasilkan suatu hasil karya yang lebih baik. Disiplin adalah kata kunci, sehingga pemimpin yang disiplin bisa mengarahkan organisasinya dengan lebih baik. Pemirsa yang budiman, tugas pemimpin ada 3. Oleh Rangga Warsita dikatakan bahwa pemimpin itu di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangun semangat, dan dari belakang mendorong. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut uri handayani. Dengan 3 hal tersebut, yang pertama memberi contoh, membangun semangat, dan mendorong dari belakang. Ini adalah tugas yang cukup berat. Memberi contoh itu adalah cukup berat sebagai pemimpin. Kalau dia bekerja sebagai penulis, dia harus bisa menulis. Atau dia bekerja sebagai pedagang, dia harus bisa berdagang. Atau politisi, dia harus memberi contoh politik yang baik. Memberi contoh artinya pemimpin sebagai bintang. Apa yang dilakukan oleh pemimpin, itu yang dicontoh oleh rakyatnya. Kalau pemimpin korupsi misalnya, atau malas, rakyat atau pengikutnya akan mengikuti korupsi dan malas. Sebaliknya, kalau pemimpinnya produktif, kreatif, terbuka, akan diikuti pula oleh pengikut atau rakyatnya. Memberi contoh ini harus dilakukan dengan kerja nyata. Pemimpin yang memberi contoh harus berkarya nyata. Apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Apa yang dipikirkan, itu yang diucapkan dan dilakukan. Sehingga pemimpin bisa fokus, terarah dalam memberi contoh, tidak dualisme. Apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Sehingga pengikut atau anak buahnya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh pemimpin. Inilah tugas yang cukup berat oleh pemimpin, dengan memberi contoh untuk meminta pengikutnya bekerja atau melakukan hal yang terbaik. Pemimpin juga harus bisa memberi contoh dengan bekerja atau melakukan hal yang terbaik pula. Dengan contoh, pemimpin tidak memerlukan banyak kata-kata atau petunjuk atau hardikan atau marah dan lain sebagainya, tapi cukup dengan contoh yang disebut dengan rame ing gawe, sepi ing pamrih. Banyak kerja tapi sedikit menuntut. Kerja yang banyak, kerja kreatif, kerja produktif, hasilnya akan diikuti oleh bagaimana hasil kerja tersebut. Kerja yang bagus akan memberikan hasil kerja yang bagus pula. Nah, di saat tertentu, pemimpin juga harus bisa membangun semangat. Di tengah-tengah organisasi, dia membangkitkan semangat yang disebut dengan empowerment, membangkitkan semangat, membangkitkan potensi-potensi yang ada atau yang dimiliki oleh pengikutnya, sehingga secara bahu-membahu bersama seluruh pengikutnya, semangatnya bangkit, menunjukkan hasil kerja yang lebih bagus, yang lebih baik,
Terus dengan contoh yang baik, semangat yang tinggi, organisasi bisa berkembang. Keluarga bisa tumbuh atau dibangun dengan baik karena pemimpin dari keluarga tersebut, dari bapak, dari ibu, dari kakek, dari nenek, dengan contoh yang baik, generasinya mengikuti. Kemudian tugas pemimpin dari belakang, mendorong. Kalau ada anggota daripada kelompok atau organisasi atau masyarakat lemah atau sakit, pemimpin datang ke belakang, memberikan motivasi, memberikan kepedulian, membangun semangatnya, mendorong dari belakang sehingga organisasi bisa hidup. Tidak semua anggota organisasi atau anggota kelompok dari kita bagus, tapi ada juga yang sakit, ada juga yang lemah, yang perlu didekati, dibangun semangatnya untuk didorong lebih bagus lagi. Pemimpin tersebut harus memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat, kepedulian, sehingga dengan peduli, dengan kasih, pemimpin dekat dengan pengikutnya, sehingga pengikutnya bisa bersatu untuk membangun organisasi. Pemimpin juga harus bisa mendengarkan. Dengan mendengarkan, dia memiliki kepedulian. Dengan kepedulian, dia mampu mendengarkan segala keluh kesah atau hambatan atau tantangan yang ada di masyarakat, yang ada di dalam organisasi atau di dalam diri daripada anggota-anggota kelompoknya untuk dibangun, karena pemimpin mampu atau memiliki kemampuan mendengarkan. Bukan mendengar, tapi mendengarkan. Dengan mendengarkan, dia bisa menyerap informasi. Dengan informasi yang diserap itu, dia bisa memiliki ide-ide kreatif untuk membangun organisasinya lebih baik lagi. Pemimpin harus bisa bekerja nyata. Di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangun semangat, dan dari belakang mendorong sehingga organisasinya terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Pemirsa yang budiman, tugas pemimpin adalah memberi contoh, membangun semangat, dan mendorong dari belakang. Inilah yang harus dan terus-menerus diingatkan oleh diri sendiri dari pemimpin tersebut. Memberi contoh, membangun semangat, dan mendorong dari belakang. Ini harus dilatih. Memberi contoh pun harus dilatih. Bagaimana ikhlas, tulus, memberi atau memberikan bantuan dengan memberi contoh dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau anggotanya sakit, kalau anggotanya ada suatu masalah, dengan memberi solusi, memberi bantuan, atau mengajak diskusi atau mendengarkan. Ini adalah suatu contoh pemimpin, memberi contoh dari hal-hal yang kecil. Dan kalau contoh ini dilakukan terus-menerus, dari kesederhanaan bersikap, kemajuan berpikir, kemudian kesiapan untuk bertindak dalam segala situasi dari apa yang dihadapi oleh pemimpin, maka pemimpin memiliki sikap yang disebut dengan sikap ingarso sung tulodo, memberi contoh, karena pemimpin memiliki suatu kemauan untuk memimpin, kemampuan untuk memimpin,
dan tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan swadharma daripada pemimpin, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengantarkan organisasinya menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, menjadi lebih sejahtera, yang disebut dengan loka samgraha. Karena pemimpin memiliki suatu kepedulian, memiliki suatu sikap cinta kasih terhadap anggotanya. Bagaimana anggotanya itu bisa lebih maju, lebih berpendidikan lebih baik, bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus melalui pelatihan-pelatihan dengan memberikan contoh yang lebih baik. Pemimpin juga harus memiliki suatu sikap yang disebut dengan kasih sayang. Pemimpin harus mampu memberikan maaf, memberikan motivasi, memberikan kasih yang lebih banyak lagi kepada seluruh organisasi, seluruh anggota keluarga atau masyarakat, sehingga masyarakatnya tumbuh dengan lebih baik, dengan peduli, kasih, dan maaf. Disinilah pemimpin harus memiliki sikap disiplin. Disiplin untuk mengatur dirinya sendiri, bukan saja disiplin terhadap waktu atau tenaga atau uang atau sumber daya yang lainnya, tapi disiplin untuk mengatur atau menjaga atau mengelola emosinya. Pemimpin tidak boleh marah, tapi dia memiliki sikap yang tegas, tetap pemaaf. Harus bisa pemimpin tersebut mengatur emosinya sehingga dia bisa rileks atau tidak tegang dalam menghadapi masalah, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan baik tanpa menghasilkan atau mengeluarkan masalah-masalah baru. Masalah yang diselesaikan terus bisa berhasil dengan lebih baik lagi. Masalah-masalah tersebut tidak berulang-ulang karena di dalam pemimpin ada jiwa atau sikap yang disebut dengan pemaaf. Kontrol diri atau self control, sehingga pemimpin bisa tetap tenang. Tentu ini adalah sikap yang harus terus dilatih. Semakin dilatih, pemimpin akan memiliki suatu kebijaksanaan atau wisdom. Bijaksana dalam mengelola waktu, bijaksana dalam mengelola orang atau sumber daya atau uang, sehingga pemimpin tidak tegang atau tidak stres dalam mengelola organisasinya. Dengan terus belajar dan memperbaiki diri. Pemimpin yang terus belajar dari kesalahan-kesalahan, dari buku-buku, dari orang lain, atau dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau pengalaman orang lain, sehingga pemimpin memiliki suatu sikap yang bijaksana. Dari sinilah organisasi bisa berkembang dengan baik. Pemimpin yang disiplin tersebut melakukan suatu latihan-latihan dari pranayama, dari yoga asana, atau yoga dalam disiplin diri, atau melakukan puasa-puasa, sehingga dia memiliki suatu latihan yang kuat, tekad yang kuat untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri lebih baik. Dari kepemimpinan yang kuat di dalam diri mengalir keluar ke orang lain, ke organisasi dan ke masyarakat, menjadi pribadi yang kuat, mandiri, membentuk suatu organisasi yang lebih baik, yang kuat, mandiri, sehingga organisasi ini bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan juga masyarakat. Om Santi 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 Om.